Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Eviani dari kelas Psikologi Islam Pado akan memberikan sedikit motivasi. Menilik dari situasi dan kondisi di dunia yang sedang resesif, pastilah hal terbesar yang merupakan faktor penyebabnya adalah virus corona. Tentu kita tahu bahwa virus corona berasal dari negara sebelah, yakni dari Wuhan, Cina. Dampak yang ditimbulkan dari virus corona ada yang negatif dan ada yang positif. Dampak adanya virus corona yang positif adalah sebenarnya kita memberikan waktu kepada bumi pertiwi untuk beristirahat dari kebisingan, pekerjaan manusia yang merusak, dan juga menjaga suhu bumi. Sedangkan untuk manusia, dampak positifnya adalah semakin menyadari bahwa menjaga kesehatan dan menjaga lingkungan itu sangat penting. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah satu persatu orang meninggal akibat virus ini. Sanak keluarga yang ditinggalkan pun harus dikarantina juga. Tenaga medis mengalami kelelahan fisik dan juga mental. Ini bukti bahwa virus yang kecil dan tak terlihat bisa membuat perubahan besar. Tak hanya satu negara, namun satu dunia. Salah satu bidang yang terkena dampak yang paling besar adalah bidang ekonomi. Kalian tak pasti tahu kan, bagaimana kondisi perekonomian di negara kita saat ini? Banyak terjadi kemerosotan pada sektor ekonomi, kelangkaan, berhentinya UMKM, tempat wisata yang sepi, angkutan umum banyak yang sudah tak beroperasi lagi. Sungguh licik orang-orang yang menimbun banyak barang untuk meraup keuntungan sendiri. Rindu harus dipendam. Di stopnya mudik lebaran, manusia semakin stres, tak berpenghasilan. Banyak yang di PHK dari kantor maupun pabriknya tempat dia bekerja, dan mengakibatkan kriminalitas di mana-mana. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah terus bersabar dan menerima keadaan. Mau bagaimanapun, bagi saudara yang terkena virus ini harus terus bersatu. Apa yang harus kita lakukan untuk sekarang ini? Yang harus kita lakukan untuk saat ini adalah tetap bersabar dan menerima keadaan. Mau bagaimanapun, bagi saudara yang terkena virus ini harus tetap bersabar juga. Ada sedikit cerita, pada suatu hari Ibnu Abbas menemui sahabatnya. Ia berbicara sebentar lalu berkata, "Kawanku, maukah kau bertemu dengan wanita yang kelak akan menghuni surga?" Sahabatnya pun setuju. Lalu mereka pergi bersama ke tempat seorang wanita berkulit hitam itu tinggal. Ibnu Abbas lalu berkata, "Rasulullah pernah bercerita padaku bahwa wanita itu datang kepada Rasul dan meminta didoakan untuk kesembuhannya." Lalu Rasulullah berkata, "Jika kau bersabar, maka kelak kau akan masuk ke dalam surga. Tapi jika kau mau, aku juga bisa mendoakanmu untuk kesembuhan." Wanita itu memilih bersabar dan menerima penyakitnya. Dari cerita ini tadi, kita bisa petik hikmahnya. Jika ada dari kalian yang positif terjangkit corona, jangan berputus asa. Bersabarlah, Allah bersama kita. Kalian pasti tahu bahwa sakit itu adalah peluntur dosa. Maka berbahagialah dan bersyukurlah. Untuk kalian yang katanya gabut di rumah aja, cobalah cari kesibukan dan kegiatan yang bermanfaat untuk kalian.
kalian kan sudah diberikan kesempatan untuk berkembang. Kapan waktunya? Ya sekarang ini. Coba kalian mencari kertas kosong dan pulpen. Tulis keinginan atau cita-cita kalian yang ingin kalian capai. Ayolah, yang katanya mau jadi generasi maju, ubah mindset kita dan mental kita. Di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaumnya sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Terima kasih.